yakinlah bahwa dalam setiap permasalahan yang engkau hadapi, dalam setiap musim hidupmu, ada Tuhan yang selalu peduli. Ada Tuhan yang gak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika saat-saat sulit itu datang, ketika engkau tidak pernah melihat tapak kaki Tuhan ada di sampingmu, sesungguhnya Tuhan sedang menggendongmu. Percayalah, Tuhan gak pernah meninggalkan sepertimu. Mari kita bangun iman kita di hadapan Tuhan. Kita mau menaruh percaya kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan peduli atas setiap kita. Tuhan peduli atas setiap masalah hidup kita. Kita mau katakan Tuhan sering berbagi. Walau sering berdebat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dekat di kananku, tanganku goyah, Sang Yesus sertaku. Firman isi hati dari Tuhan ini bukan oleh hikmat marifat manusia dalam menyampaikan, tapi oleh karena keyakinan akan Roh Kudus hamba akan menyampaikannya ya Bapa. Serahkan Tuhan di dalam tanganmu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu minggu ini adalah pas Cynthia, ya kan, tahun kelinci, beberapa orang mengatakannya. Nah, Cynthia ini paling seneng kalau beberapa anak-anak itu karena anak-anak waktunya untuk mengumpulkan uang, ya kan, untuk mengumpulkan harta.
Nah, kemarin pada waktu saya melayani di sebuah komunitas, ternyata saya waktu membaca ayat di Matius pasal 6, ternyata itu ada hal mengumpulkan harta Bapak Ibu saudara. Ya, ini cocok sekali untuk khotbah saat ini. Ya, karena Cynthia itu waktunya katanya beberapa orang mengumpulkan uang. Nah, apakah mengumpulkan harta itu ternyata itu ada di dalam Alkitab? Ternyata ada. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 sebetulnya. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Bapak Ibu bisa buka handphonenya ya, atau Alkitabnya. Sama-sama Matius 6 ayat 19 sampai 24. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Belum ketemu ya? Yang sudah ketemu katakan. Ya, sekali lagi kita akan sama-sama melihat. Saya akan bacakan ayat yang gasal, Bapak Ibu bacakan ayat yang genap. Saya akan bacakan mulai dari ayat 19. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi lengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Silakan 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga lengat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka adalah perintahku, jika mata baik, terang seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. tak seorang pun dapat melihat dua teman. Ia akan mencuri seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada kamu. Nah, Bapak Ibu saudara, apakah dengan ayat ini Tuhan mengatakan janganlah mengumpulkan harta di bumi? Kita tidak boleh menabung, kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi. Nah, ternyata kalau kadang kita memahami ayat Alkitab, karena konteks di dalam bahasa aslinya itu kadang diterjemahkan di bahasa Indonesia, itu kadang agak berbeda maknanya. Nah, kalau kita melihat versi NIV, itu menuliskan seperti ini: janganlah menumpuk untuk dirimu sendiri harta di bumi ini. Jadi yang tidak bolehkan bukan menabung atau mengumpulkan harta di bumi, tetapi menumpuk harta cuma untuk keegoisan kita. Itu yang Tuhan tidak bolehkan, Bapak Ibu saya. Ayat yang lebih tepatnya kadang kita tidak tahu, karena lalu beberapa pengkhotbah mengatakan tidak boleh mengumpulkan harta di bumi ini. Ya, jemaat tidak boleh kumpulkan. Ya, biarkan semuanya kasihkan ke gereja, ya kan? Persembahan semuanya bikin persembahan sulung dan lain-lain, kasihkan ke gereja. Jemaat tidak boleh, pendeta yang boleh. Nah, Bapak Ibu saudara, saya katakan di sini NIV itu mungkin lebih tepat karena dikatakan kalau kita mengumpulkan atau menumpuk harta, jangan menumpuk untuk egois kita, ya kan? Tapi untuk sesuatu kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan lihat nilai-nilai dari ayat-ayat ini. Saya akan bahas ayat-ayat ini ayat per ayat, Bapak Ibu saudara. Ya, kita mulai di ayat 19. Jangan mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ini lengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, yang pertama adalah nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dalam mengumpulkan harta. Semenarik apapun harta yang kita kumpulkan di dunia, harta di dunia ini adalah fana, Bapak Ibu saudara. Kita tahu bahwa saldo tabungan kita, rumah kita, mobil kita, barang-barang branded kita itu akan yang namanya mengalami penyusutan dan mungkin bisa hilang. Lengat apapun bisa menghilangkannya, Bapak Ibu saudara. Nah, kita tahu bahwa setiap harta-harta kita itu fana. Bahkan kita tidak mungkin bisa harta kita itu kita bawa pada waktu kita mati, Bapak Ibu saudara. Ya, walaupun mungkin beberapa tradisi, salah satu tradisi Tionghoa kata kalau meninggal hartanya mungkin sampai jamnya, apanya semuanya ditaruhkan. Menurut saya tapi tetap nanti di surga nanti mereka tidak akan pakai yang ditaruhkan di petinya, Bapak Ibu saudara. Ya, nah kalau kita tahu ada banyak hal yang bisa menghilangkan harta kita.
Waktu itu pernah ada satu kejadian di Cina. Itu waktu dia di Cina itu ada perang Tiongkok dan Jepang. Ada seorang kakek-kakek, dia punya harta, tapi dia bingung waktu perang ada Jepang itu menginvasi ke Tiongkok. Dia hartanya dijual lalu dibelikan emas batangan, Bapak Ibu saya. Emas batangan, tapi yang panjang-panjang gitu. Lalu dia bingung untuk menyimpannya. Dengan caranya, lalu dia punya ide, ternyata caranya pakai bambu dia untuk tekan kaki untuk dia, dimasukkanlah di lubang bambunya itu. Bagi dia adalah suatu hal yang aman, tapi ternyata pada waktu dia di satu tempat dia harus melewati pos penjagaan orang Jepang. Dan dia harus antri dulu karena itu dicek sama orang Jepang. Nah, tapi dalam hatinya dia pasti aman dan dia tidak akan mungkin emas atau hartanya akan dirampok atau dirampas sama Jepang. Nah, ternyata pada waktu antrian itu, di antrian itu orang-orang itu tidak bisa antri dengan tenang. Lalu tentara dari Jepang dia bingung untuk menenangkan orang-orang Tiongkok atau orang-orang Cina ini supaya bisa baris antrian dengan baik. Dan dia akhirnya melihat bambu sang kakek ini, lalu langsung dirampaslah bambu kakek ini dan dipakai bambu itu untuk menertibkan orang-orang Cina waktu itu. Dan akhirnya kita tahu bambunya pun dirampas, walaupun kita mengerti bahwa kakek itu merasa bahwa semuanya akan aman karena orang tidak akan bisa melihat itu kan cuma bambu biasa. Tapi akhirnya bambunya pun dirampas. Dan kita tahu bahwa ternyata harta itu kadang tidak akan bisa kekal dalam hidup kita. Ya, harta yang ada di dunia ini tidak bisa kekal. Dan kemarin saya pernah melakukan sesuatu untuk menjual kain emas dan lain-lain. Ternyata emas itu kalau dipakai, saya mungkin baru tahu juga Bapak Ibu. Waktu emas itu dipakai, mau cincin mau apa, ternyata gramnya itu bisa berkurang ya kan, menyusut ternyata kan. Jadi walaupun mungkin kita katakan wah pakai emas akan lebih aman dan lain-lain, tapi ternyata emas itu bisa menyusut. Ya kan, saya baru tahu juga itu. Nah Bapak Ibu saudara, harta yang ada di dunia ini semenarik apapun itu fana. Dan kalau kita tahu ternyata ada banyak Tuhan ingin mengingatkan, kalau kita punya banyak harta, lalu tiba-tiba harta kita dirampok, atau mungkin kita lihat kemarin pandemi punya banyak harta, karena kena pandemi langsung bilang banyak orang stres bahkan bunuh diri oleh karena kehilangan harta. Itu loh Tuhan ingin ngomong, jangan kamu banggakan harta timbul untuk dirimu sendiri, karena harta itu akan fana. Mungkin orang merasa bahwa waktu sebelum pandemi orang itu tidak akan mungkin habis hartanya 7 turunan, tapi kena pandemi pun habis Bapak saya. Jadi kita tahu semenarik apapun itu harta, itu akan fana dalam hidup kita di bumi. Amin. Nah yang kedua ayat 20 kita akan lihat di ayat 20 itu dikatakan bahwa tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga lengah dan kara tidak merusakannya, pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Maksudnya adalah yang kedua, prioritas kita anak Tuhan adalah harta yang kekal. Kita tidak masalah untuk mengumpulkan harta di sini, tetapi yang utamanya bukan kumpulkan yang di bumi, yang utamanya kita kumpulkan harta yang ada di surga. Nah orang tanya pasti, apa sih harta di surga? Apakah kita bisa mengumpulkan sesuatu investasi di surga? Bapak Ibu saudara, apa harta di surga? Kalau kita membaca Alkitab satu dengan yang lainnya itu ada interaksinya. Ya kan, jadi Alkitab itu tidak bisa dipotong-potong. Lalu kita tidak bisa mengartikan ayat itu asal satu potong dengan potongan yang lainnya. Dan inilah hebatnya Alkitab. Kalau kita ingin tahu apa harta yang di surga, next. Di Lukas 18 ayat 22, itulah harta yang di surga. Yesus menjawab melalui percakapan dengan seorang muda yang kaya raya. Di dalam Lukas 18 ayat 22, dikatakan Yesus ngomong gini. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala yang kamu miliki, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Nah, cara dapatkan harta di surga apa Bapak Ibu saudara? Jual yang kita miliki, bagi-bagikan ke orang miskin. Nah ini pun konteksnya itu harus hati-hati Bapak Ibu saudara.
Ya, kita harus pelan-pelan untuk mengartikan ayat demi ayat. Nah, ternyata ini relevasi ada satu kaitannya dengan ini. Kalau kita ingin tahu orang harta di surga itu apa, ternyata harta di surga ini yang harus dilakukan di dalam Lukas 18 ayat 22 itu. Jadi kita tahu bagaimana cara mendapatkan kekayaan di surga atau harta di surga. Caranya kaya untuk di surga adalah kita menjual yang kita miliki, memberikan kepada yang membutuhkan. Nah, mengumpulkan harta di surgawi ini adalah bukan bicara tentang masalah materinya, tapi ini intinya saya bisa artikan aja secara singkat, bagikan atau ceritakan Kristus pada orang lain, entah itu dengan cara berbuat kebaikan. Waktu kita mungkin menjual itu artinya kita ada sesuatu yang kita miliki, tapi kita kasihkan ke orang lain. Nah, memberikan kepada orang miskin adalah sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Nah, ini adalah sebuah tindakan kasih. Melepaskan pengampunan itu pun adalah mengumpulkan harta di surga. Karena kita punya kasih, kita dalam artian kita kasih itu, kita kasih pengampunan, itu namanya menjual harta kita, berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah mengumpulkan harta di surga. Dan kita tahu juga, termasuk juga memberikan waktu dan tenaga kepada Tuhan. Waktu Anda bisa mau melayani kepada Tuhan di tempat ini, itu pun Anda seakan-akan menjual waktu Anda, memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Pada waktu mungkin saat ini kita tahu Glory, Bu Yohana, Citrina, Burus itu memberikan waktunya untuk melayani. Waktu itu dia seakan-akan dia sedang menjual sesuatu yang dia miliki dan diberikan kepada kita, jemaat Tuhan yang membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Itu mengumpulkan harta di surga. Kadang orang tidak tahu tentang ini. Jadinya kalau kita lihat ada banyak mungkin hamba-hamba Tuhan yang katanya dibawa ke surga. Wah, rumahku tingkat, rumahku gini. Saya belum tahu kepastiannya kebenarannya, tetapi mungkin juga dengan harta yang kita kumpulkan itu akan membedakan status kita yang ada di surga, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita tahu saat ini ternyata yang namanya memberikan itu bicara tentang itu. Jadi fokus kita itu bukan harta yang di dunia. Bagaimana fokus kita itu bisa mengumpulkan harta yang di surga, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah saat ini kita mengumpulkan harta di surga? Coba cek kita hati kita masing-masing. Nah, lalu kita akan lanjut ke ayat 21. Ayat 21 kita akan lanjut. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maksudnya dari ayat 21 itu, kita tetap harus bekerja giat, tapi jangan lupakan prioritasnya. Prioritas kita itu adalah mengumpulkan yang namanya harta yang ada di surga. Tapi kita juga jangan lupakan prioritas berikutnya, itu kita tetap bekerja. Jangan ngomong, karena ada beberapa anak-anak, bahkan ini seringkali anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara. Wah, aku kan mau mengumpulkan harta di surga kok. Aku mau di gereja 24 jam. Akhirnya di dokter harus kamu ke gereja ini bantu pelayanan ini. Tidak masalah saya rasa. Tetapi akhirnya kuliahnya ketenteran. Saya melihat di beberapa kota-kota, karena dulu saya pelayanan di Anayu juga, mereka akhirnya bisa, beberapa teman-teman saya bahkan yang saat ini jadi full time atau apa, mereka lulusnya itu 7 tahun, Bapak Ibu Saudara. Gimana bisa jadi berkat kalau lulusnya 7 tahun? Gimana bisa khotbah ngomong tentang masalah kuliah, sekarang dan lain, kalau lulusnya itu banyak mereka itu 7 tahun. Karena mungkin mereka dipilih karena hebatnya 24 jam mungkin bisa di gereja. Tapi bagi saya, khotbah mereka tidak akan berdampak kalau mereka lulusnya 7 tahun. 7 tahun bukan karena apa-apa, karena dia banyak waktunya di gereja, skripsi, apa agak diperlama, gitu kan. Nah, kita mau lihat di sini, ternyata kalau kita tahu bahwa tetap kita harus bekerja, tapi jangan lupakan prioritas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kan Alkitab juga pernah mengatakan kita itu harus kayak semut yang menyediakan roti pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dan Paulus pun mengatakan kalau seseorang tidak mau bekerja, jangan dia makan. Jadi saat ini kita harus tahu prioritas kita, komitmen kita yang utama, kumpulkan harta di surga. Baru kita bisa kumpulkan harta yang ada di dunia ini. Ya. Nah, tapi ingat juga jangan sampai katakannya kita mengumpulkan katanya harta di surga, lalu prioritas kita yang berikutnya dan kita kerjakan, yaitu kita bekerja, kuliah, dan sekolah. Ya,
Nah, yang berikutnya ayat 22 sama 23 tentang mata itu adalah pelita. Itu maksudnya adalah tanpa mata rohani yang baik, prioritas kita itu bisa keliru, Bapak Ibu saudara. Nah, kita tahu bahwa mata kita itu menentukan yang namanya tubuh kita. Karena waktu mata kita itu baik, mata kita bisa melihat, kita bisa tahu jalan itu ada di situ, pintu ada di sebelah sana. Tetapi saat mata itu gelap, saat mata kita tidak bisa melihat, otomatis kita tidak bisa jalan dengan baik, kita akan tabrak dengan lain, Bapak Ibu saudara. Makanya Tuhan mengatakan seperti ini. Tuhan mengatakan bahwa kiasan di dalam masalah mata, kita tahu tubuh itu tergantung dari kemampuan mata untuk melihat. Karena mata itu disebut sebagai pelita tubuh. Kalau matamu baik, artinya mata kita diarahkan kepada harta surgawi, maka teranglah tubuh kita. Tetapi kalau mata kita jahat, kita mengarahkan mata kita ke harta duniawi, kita fokusnya ke harta duniawi aja. Tapi hidup kita akan jahat, Bapak Ibu saudara. Ada banyak orang yang fokusnya ke hidup, ke harta duniawi, itu akan jahat di sana. Nah, di dalam Timotius ayat 9-10 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu dan yang hampa dan mencelakakan dan menenggelamkan manusia dalam keruntuhan kebinasaan karena akar dalam segala kejahatan atau cinta akan uang. Sebab memburu uanglah orang-orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bahkan kita lihat ada banyak mungkin hamba-hamba Tuhan oleh karena uang pun mereka bisa memanipulasi ayat-ayat Alkitab. Seringkali yang dipakai ayat 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, Bapak Ibu saya. Dan itu pun oleh karena mata mereka tertujunya kepada uang. Jadi kalau lihat jemaat itu bukan lihat jiwanya, tapi lihat jemaat itu mungkin saya lihat, waktu saya lihat bungkus itu yang lihat mungkin di atasnya itu, oh ini berapa dolar, kalau ciling lah ini berapa dolar gitu kan. Jadi lihat jemaat itu seperti itu. Nah, kalau mata kita melihatnya seperti itu, akan jahatlah hidup kita. Tapi kalau mata kita melihat sesuatu yang rohani, itu kita akan baik, Bapak Ibu. Nah, saat ini apakah hidup kita itu kita tahu bahwa mata rohani kita itu adalah mata rohani yang baik. Tanpa mata rohani yang baik, prioritas kita akan keliru. Kalau mata rohani kita jahat, pasti prioritas kita pun akan jahat. Dalam pelayanan, dalam hidup kita, itu pasti akan jahat. Nah, yang terakhir di ayat 24. Ayat 24 dikatakan bahwa seperti ini, tak seorang pun dari kita bisa mengabdi kedua tuan, karena kalau kita mengabdi kedua tuan, kita akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain, Bapak Ibu saudara. Maksudnya adalah di ayat 24 ini, kita mengikut Tuhan perlu komitmen total. Kalau memang kita ikut Tuhan, ya kita komitmen untuk Tuhan. Jangan sampai kita akhirnya komitmen juga kepada Mammon. Karena kita tidak mungkin bisa komitmen kepada dua tuan. Kalau kita punya bos dua, bos A dan bos B, pasti kita akan banding-bandingkan antara bos yang A dan yang B, Bapak Ibu saudara. Bos yang A itu kalau aku lembur aku tidak pernah dikasih, tapi kalau yang B aku dikasih. Dan pastinya kita tidak akan bisa mengabdi dua tuan itu dengan baik. Kita pasti akan condong salah satu tuan. Dan kalau hidup kita itu juga ada yang namanya Tuhan dan Mammon, kita tidak mungkin bisa, Bapak Ibu saudara. Pasti kita akan condong ke salah satunya. Kemungkinan kadang kalau kita tidak bisa hilangkan yang namanya Mammon, kita bukan menyembah Tuhan, tapi kita itu menyembah Mammon. Kita tahu saat ini dalam hidup kita, pelajaran yang terakhir ini di bagian terakhir, komitmen untuk mengikut Tuhan tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah. Makanya Tuhan ngomong, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jika prioritas kita masih diselimuti oleh harta duniawi, maka tidak mungkin kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang baik, Bapak Ibu saudara. Dan saat ini kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus punya komitmen akan mengikut Tuhan dengan baik. Amin. Terakhir saya akan ceritakan seperti ini, Bapak Ibu saudara. Ada seorang wanita, seorang ibu-ibu waktu itu akan menyeberang jalan, di jalan raya.
Nah, dia habis keluar dari bank dan dia habis mengambil sejumlah uang puluhan juta. Di tangan satunya dia pegang tas yang berisi uang. Lalu di tangan satunya dia gandeng seorang anaknya yang masih kecil. Dia gandeng anaknya yang masih balita. Lalu pada waktu dia akan menyeberang dari dia keluar dari bank, ternyata tiba-tiba ada satu sepeda motor itu melaju kencang ke arah dia. Dan di dalam beberapa detik itu dia harus ngambil keputusan, Bapak Ibu Saudara. Dia harus ngambil keputusan dalam artian dia harus untuk dia lari cepat menghindari motor itu. Dia harus lepaskan salah satu. Yang pertama, uangnya yang ada di tas atau anaknya. Bapak Ibu, kira-kira mana yang akan dilepaskan? Kalau hatinya berada di hartanya, dia akan lepaskan anaknya. Tetapi kalau hatinya berada di anaknya, dia akan lepaskan hartanya. Dalam mengikut Tuhan, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Di mana hatimu berada? Di mana hartamu berada? Di situ. Di situ. Di mana hatimu berada? Di situ hartamu berada juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini kita mau cek apakah harta kita itu ada di mana, Bapak Ibu Saudara? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita itu Tuhan, hati kita pun akan ada di Tuhan. Tapi kalau harta kita itu yang namanya ada di dunia ini, hati kita pun ada di situ, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau belajar satu orang yang namanya Daud. Daud waktu itu melakukan kesalahan dan Nathan menegur dia. Nabi Nathan menegur Daud, kamu salah. Kamu setelah berselingkuh, kamu setelah sudah berselingkuh dengan yang namanya Bathsheba. Bapak Ibu Saudara, kalau hartanya Daud itu ada di posisinya, dia akan yang namanya tidak akan pedulikan Nathan. Tetapi karena hatinya Daud itu ada di Tuhan, dia rela ditegur oleh Nathan. Buktinya apa? Di Mazmur dia mengatakan seperti ini, ya Tuhan, janganlah kau jauhkan aku daripada rohmu. Jangan kau tinggalkan aku dengan rohmu. Aku rela kehilangan istana, tapi aku tidak mau rela kehilangan rohmu daripada aku. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kau pilih saat ini? Mengumpulkan harta di surga atau mengumpulkan harta di dunia ini? Tapi kita tahu saat ini bahwa hati kita itu berada di mana harta kita berada. Yesus hartamu atau yang lain harta kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Dengan segenap hati ya
kasih-Mu yang sanggup menolakku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus adalah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkau permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Bapak, ini setiap kami ya Tuhan, biar kami Tuhan tahu bagaimana mengumpulkan harta itu ya Bapak. Prioritas kami biar kami mengumpulkan harta di surga ya Bapak. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu bahwa orang Kristen adalah sebuah yang namanya penyalur berkat Bapak Ibu Saudara. Yang namanya sebuah saluran. Kalau mungkin kita melihat sebuah yang namanya pipa atau mungkin kita melihat yang namanya selang Bapak Ibu Saudara. Kalau selang itu tersumbat, saat mungkin kita tanya, Tuhan kalau aku dipercayakan harta bagaimana? Kalau kita dipercayakan harta, ingat itu bukan kita yang punya. Kita itu cuma pengelola dan kita harus menjadi selang itu. Kalau selang itu tersumbat, kita cuma menggenggam, kita menimbul, mengumpulkan di bumi ini tanpa kita membagikan jadi berkat bagi orang lain, pasti itu tidak akan jadi baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menyalakan yang namanya selang atau saluran itu akan pasti akan mengalir dan mengalir terus tiap harta yang dari surga itu. Kalau kita bisa melepaskan ke yang lain, kita berikan yang namanya mungkin yang namanya uang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, dan Tuhan pasti akan aliri itu terus karena kita mengalir dan tersumbat. Waktu kita punya tenaga, kita berikan tenaga kepada Tuhan, Tuhan pasti juga akan berikan kekuatan tenaga kita lebih lagi ya Bapak Ibu Saudara. Itu sistem di dalam yang namanya kekristenan Bapak Ibu Saudara. Itu yang namanya kekristenan, kita itu jadi penyalur berkat, kita pengelolanya Bapak Ibu Saudara. Yang namanya curahan berkat itu akan tetap mengalir kalau kita bisa melepaskannya kepada yang lain Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati setiap kami ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Ya kami Tuhan tahu mengumpulkan harta dan membagikan harta itu ya Bapak. Berkati setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap waktu-waktu yang ada kami ya Tuhan, untuk kami tahu prioritasnya ya Bapak. Berkati Tuhan jemaat ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan, kami percaya kasih anugerah-Mu Tuhan menyertai setiap jemaat yang ada. Kami berdoa Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau masih kesulitan di dalam keuangan, hamba-Mu berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan saat mereka tahu sistemnya ini ya Tuhan, berkat Tuhan itu akan selalu mengalir Tuhan dalam hidupnya ya Bapak. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan akan selalu mengalir di dalam hidupnya Bapak. Kalau mereka tahu sistem kerajaan Allah yang mereka lakukan ya Bapak, cara mengumpulkan, cara membagikan, cara menyalurkannya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur yang saya katakan amin.